Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Naila Adila Sambas. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 di UINSU Medan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi massa. Bab 1, pendahuluan. 1. Pengertian komunikasi massa atau KOMAS. Komunikasi massa atau KOMAS terdiri atas dua kata, yakni komunikasi dan massa. Banyak ahli yang mengungkapkan tentang definisi atau pengertian tentang komunikasi. Salah satu di antaranya pendapat Wilbur Stedham yang menyatakan bahwa komunikasi atau communication itu berasal dari kata Latin atau communis yang juga berarti common atau sama. Menurut M.O. Palapa, KOMAS merupakan pernyataan manusia yang ditujukan kepada massa. Bentuk-bentuk KOMAS adalah seperti jurnalistik, public relation, penerangan, propaganda, agitasi, advertising, publisi, pertunjukan, dan komunikasi internasional atau dalam Sunarjo dan Dejenis S. 1981-41. B. Menurut De Fleur dan Michael, KOMAS adalah suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan beragam dengan melalui berbagai cara. C. Menurut Bitter, KOMAS adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. 2. Ciri-ciri KOMAS. Ciri-ciri KOMAS sama halnya dengan definisi KOMAS yang sudah ditemukan di atas, juga sangat bervariasi sesuai dengan sudut pandang para ahli. Berikut ini dapat kita simak beberapa pandangan tentang ciri-ciri KOMAS. A. Konsep klasik dari De Fleur dan Michael. Ciri atau karakteristik KOMAS terdiri atas 1. Ditujukan ke khalayak luas, heterogen, tersebar, anonim, serta tidak mengenal batas geografis dan kultural. 2. Bersifat umum, bukan perorangan. 3. Penyampaian pesan berjalan secara cepat dan mampu menjangkau khalayak yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Keempat, penyampaian pesan cenderung bersifat satu arah. B. Menurut Wright dalam Ardianto, ciri atau karakteristik KOMAS meliputi 1. Diarahkan kepada khalayak yang relatif besar, heterogen, dan anonim. 2. Pesan disampaikan secara terbuka. 3. Pesan diterima secara serentak pada waktu yang sama dan bersifat sekilas atau khusus untuk media elektronik. C. Pandangan Astrid S. Susanto. Ciri-ciri KOMAS didefinisi menjadi sebagai berikut. 1. Komunikasinya ditujukan kepada mereka yang tidak dikenal atau anonim. 2. Bersifat heterogen atau di bidang sosbud, ekonomi, dan latar belakang. 3. Menggunakan media massa dan dapat juga tanpa media massa. 3. Ruang lingkup KOMAS. A. Pandangan klasik. De Fleur dan Michael menyebut hanya 5 jenis-jenis KOMAS atau the big of mass media, yaitu 1. Surat kabar, 2. majalah, 3. radio, 4. televisi, 5. film. B. Pandangan modern. Perkembangan KOMAS yang terjadi belakangan ini dan sering dengan perkembangan teknologi komunikasi yang demikian pesat, maka kini orang-orang dapat menggunakan sarana komunikasi
sosial atau medsos, media online, dan internet. Bab 2. Elemen-elemen Kommas atau komunikasi massa. Menurut Ardianto, proses komunikasi massa sangat kompleks karena setiap komponennya mempunyai karakteristik dan sifat tertentu. Salah satu pendapat tentang elemen atau komponen Kommas tersebut meliputi komunikator, pesan, media, khalayak, dan filter. Penjelasan dan ulasan tiap-tiap komponen diuraikan berikut ini. 1. Komunikator. Dalam Kommas, produknya bukanlah merupakan karya langsung seseorang, dalam arti komunikator melakukan sesuatu atau memuat berita menjadi penyiar atau presenter adalah menjadi tanggung jawab lembaga atau medianya di mana ia bekerja. Apa yang dia buat adalah melalui usaha-usaha yang terorganisasikan dari beberapa partisipan, diproduksi secara massal dan didistribusikan kepada massa. 2. Pesan. Sesuai dengan karakteristik informasi atau pesan Kommas, yaitu bersifat umum dan terbuka, maka pesan tersebut harus diketahui oleh semua orang atau khalayak. Penataan pesan sangat bergantung pada sifat media yang pada kenyataannya berbeda satu sama lain. Media yang dimaksud dalam Kommas yaitu media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian khalayak secara serentak atau simultaneous dan secara serentak atau intaneous. Keempat, khalayak. Khalayak yang dituju oleh Kommas adalah massa atau sejumlah besar khalayak, disebabkan jumlah khalayak yang sangat besar yang justru bersifat anonim dan heterogen. Maka sangat penting bagi media untuk memperhatikan siapa sesungguhnya khalayak itu. 5. Filter. Dalam Kommas, pesan yang disampaikan media pada umumnya ditujukan kepada Kommas atau khalayak yang amat heterogen. Khalayak yang heterogen ini akan menerima pesan melalui media sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, agama, usia, dan latar belakang budaya. Keenam, umpan balik. Umpan balik atau feedback merupakan satu komponen komunikasi termasuk komunikasi massa. Setiap berlangsungnya komunikasi biasanya diiringi dengan hasil atau output, dan melalui hasil tersebut sangat dimungkinkan terjadi arus balik atau umpan balik. Bab 3. Fungsi Kommas atau komunikasi massa. 1. Fungsi Kommas menurut para ahli. A. Menurut Charlotte de Lasswell. 1. Fungsi pengawasan. 2. Fungsi korelasi. 3. Fungsi pewarisan sosial. B. Menurut Charles Robert Ring. 1. Fungsi pengawasan. 2. Fungsi korelasi. 3. Fungsi pewarisan sosial. 4. Fungsi hiburan atau entertainment. C. Menurut Ardianto. 1. Fungsi pengawasan atau surveillance. 2. Fungsi penafsiran atau interpretation. 3. Fungsi pertalian atau linkage. Kedua, fungsi Kommas bagi individu dikemukakan oleh Baker 1985 atau dalam Defleur dan Mikhail 1985 bahwa komunikasi massa memiliki sejumlah fungsi bagi individu, yaitu 1. Pengawasan atau pencarian informasi. 2. Fungsi pengembangan diri. 3. Fasilitasi dalam hubungan sosial. 4. Fungsi Kommas atau media massa bagi masyarakat. A. Menurut Lasswell dan Wright dalam Defleur dan Mikhail 1959. 1. Fungsi pengawasan lingkungan atau
social surveillance. Kedua, fungsi korelasi sosial atau social correlation. Ketiga, fungsi sosialisasi atau social transmission. B. Menurut Lazarsfeld dan Merton atau dalam Devlot dan Mikhail 1985. 1. Memberikan atau mengukuhkan status sosial. Kedua, memperkokoh norma-norma sosial. 4. Fungsi transmisasi budaya. Ratih Ayu Widiasi atau dalam Hello World Transmisasi Budaya 12 Oktober 2012 menyatakan bahwa transmisasi budaya merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang suatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit diubah. 5. Fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Di samping fungsi-fungsi yang disebutkan terdahulu, Hamas juga berfungsi sebagai melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Keenam, fungsi menggugat. Fungsi menggugat di sini dimaksudkan sebagai hubungan trikotomi, yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Inilah teman-teman, materi yang saya jelaskan sudah selesai. Semoga dengan materi yang saya jelaskan bisa membuat teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan. Saya Naila Adila Samba, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.